Dalam sebuah riwayat, kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang alim. Jika kau tak mampu jadi orang alim, au muta'alliman, atau jadilah santri, ngaji langsung kepada orang alim. Gak bisa juga intens ngaji seperti santri pada umumnya. Au mustami'an, minimal kau mau mendengarkan ilmu, mendengarkan orang alim, walaupun melalui media sosial karena jauh. Kalau deket ya datang duduk saja, cukup mendengarkan. Nulis enggak, apa enggak, mendengarkan pun masih mending. Kalau santri ada sesi belajar mengajar, kalau santri mau menulis, mau mencatat, ya, santri punya kitabnya. Tapi setidaknya kalau tidak punya, tidak bisa sampai level itu, maka cukuplah jadi pendengar. Itu masih mending. Kalau tak mampu juga menjadi pendengar. Bagi yang jauh mungkin jadi pendengar, menyaksikan dengan cara mendengarkan kajian gurunya. Kalau tak mampu juga au muhibban, karena mungkin yang jauh enggak punya kuota, mendekat juga enggak punya ongkosnya. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa mendengarkan kajian gurunya, tapi cinta, mahabbah kepada orang alim, mahabbah kepada ilmu dan ahli ilmu. Setidaknya ada mahabbah, ada cinta, resep, demen. Wala takun khamisan, dan jangan kau jadi yang kelima. Siapa? Pembenci, fatahlik, maka engkau akan hancur. Sehingga ada keterangan daging ulama itu beracun. Ini kan yang duduk juga banyak ulama-ulama ini sebetulnya. Ada ulama-ulama di antara jenengan mungkin lebih alim dari saya yakin. Ya. Ada yang dari Kaliwungu hadir gitu. Ada yang dari Purwakarta, dari pesantren hadir. Mungkin lebih alim dari saya yakin. Nah, beracun maksudnya bagaimana? Jika menyakiti orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang akhlaknya mulia, maka jangan harap hidupnya berkah. Yang ada justru nyungsep. Jangankan sampai membenci, berpaling saja itu akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan berpaling darinya. Yang dikhawatirkan sebagaimana dalam sabda Rasul yang lain, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, akan datang suatu masa kepada umatku di mana umatku telah akan meninggalkan ulama dan para fuqaha, ulama-ulama ahli faqih. Fayabtaliyahumullah bithalathi baliyatin, maka Allah akan menurunkan 3 azab kepada mereka. Ulaha yang pertama, yurfa'ul barakah min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Walaupun mungkin sempat punya usaha, punya bisnis, tapi tidak akan berkah. Walaupun punya bisnis, ya, jual beli barang yang mahal, apa tuh, pesawat terbang, kereta barangkali, ya, bisnis jual beli kereta, Shinkansen, ya, ataupun jual beli kontainer, wah, ataupun jual beli pesawat telepon, ya, pesawat terbang barangkali kan, gitu. Nah itu bisa hancur. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nyata terbukti. Kemudian yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan kepada umatku yang meninggalkan para ulama dan fuqaha, para pejabat-pejabat yang zalim, yang tidak amanah. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya enggak ada yang menyadari, dalam keadaan tidak membawa iman. Mati dalam keadaan kafir, tidak ada yang menyadari. Karena pada saat sakaratul maut, setan datang seperti orang-orang yang dicintainya, menyerupai orang-orang yang dicintainya, menggoda, berupaya terus menerus, ya. Maka jangan beralasan. Sebetulnya banyak orang mencari-cari alasan.